Perkenalkan, nama saya Benita Zlefauzia, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan cara melakukan pengkategorisasian data menggunakan Microsoft Excel dan JSP. Jadi proses ini itu mencakup mulai dari tahap input data, pengelompokan ke dalam kategori, hingga analisis statistik yang sederhana. Jadi data yang digunakan berasal dari 67 responden yang telah mengisi angket mengenai kecemasan sosial. Angket tersebut terdiri dari 18 butir pertanyaan, dan dari masing-masing responden akan diperoleh total skor kecemasan sosial yang selanjutnya akan dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu kategori rendah, sedang, dan kategori tinggi. Jadi di 3 kategori itu ada rendah. Rumusnya itu X kurang M min 1 SD. Artinya ketika skor siswa kurang dari rata-rata min 1 SD. Kalau yang sedang itu M min 1 SD kurang dari sama dengan X kurang dari M plus 1 SD. Artinya skor siswa antara rata-rata min 1 SD hingga rata-rata plus 1 SD. Kalau yang tinggi M plus 1 SD kurang dari X, artinya ketika X lebih dari rata-rata plus 1 SD. Jadi dari ketiga kategori itu, kita mendapatkan istilah M dan SD. M itu ada rata-rata, sedangkan SD itu standar deviasi. Jadi sebelum mencari rata-rata dan standar deviasi, langkah awalnya adalah menghitung jumlah skor untuk setiap responden. Rumusnya yang digunakan pada Excel itu sama dengan sum, terus blok dari nomor 1 sampai 18, habis itu tekan enter untuk mendapatkan skor masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, untuk mengukur nilai rata-rata, gunakan rumus sama dengan average, terus blok kolom jumlah, kemudian tekan enter. Lalu, kalau mau menghitung standar deviasi, rumusnya itu sama dengan STDEV, terus blok jumlah skor, lalu kemudian tekan enter. Kemudian kita mau mencari M-1 SD, rumusnya itu blok jawaban M dikurangin jawaban, kita blok jawaban SD, kemudian tekan enter. Selanjutnya, kalau mau mencari M plus 1 SD, rumusnya juga sama, bedanya itu kita blok jawaban M, terus plus, terus kita blok jawaban SD, kemudian tekan enter. Habis itu kita masukin jawaban yang tadi ke di sini. X kurang dari 47 itu untuk rendah. Terus untuk sedang sama dengan 47 kurang dari sama dengan X kurang dari 71. Nah, kalau yang tinggi X lebih besar dari sama dengan 71. Kemudian mencari kategori skor seperti rendah, sedang, dan tinggi dengan memasukkan rumus. Kemudian hitung rendahnya berapa, sedangnya berapa, dan tingginya berapa. Lalu kita masukin ke dalam tabel ini untuk melihat diagramnya.
Jadi berdasarkan diagram batang dan diagram lingkaran, terlihat bahwa mayoritas responden berada pada kategori kecemasan sosial sedang, dengan jumlah mendekati 50 orang atau sekitar 70% dari total responden. Sementara itu, kategori rendah dan tinggi memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, masing-masing hanya sekitar 16% dan 14% dengan jumlah responden berkisar di angka 10 orang pada tiap kategori tersebut. Selanjutnya, data yang telah diolah melalui Microsoft Excel dan akan diimport ke dalam aplikasi JSP untuk dianalisis lebih lanjut. Sebelumnya, mohon maaf, data telah dianalisis terlebih dahulu karena saat proses perekaman berlangsung, hasil analisis tidak dapat ditampilkan secara langsung. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan kembali proses dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman perlu memasukkan data ke dalam JSP terlebih dahulu. Caranya, klik ikon 3 garis di pojok kiri atas, lalu pilih opsi Open, kemudian klik komputer, dan cari folder tempat file data teman-teman yang disimpan. Sebelum memasuki tahap pengolahan data utama, terlebih dahulu akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar layak dan konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud. Selanjutnya, kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu kita akan menguji validitas. Klik regression, lalu correlation, lalu masukkan variabel 1 sampai jumlah. Dan ini hasilnya. Hasilnya itu jika p-value kurang dari 0,005, maka hasilnya itu valid. Selanjutnya, kita akan menguji reliabilitas. Kita klik reliability, lalu unidimensional reliability, kemudian masukkan variabel 1 sampai 18. Lalu analisisnya itu kita centang yang koefisien W dan koefisien A. Lalu ini hasilnya. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,864 dan omega sebesar 0,863. Keduanya termasuk dalam kategori reliabilitas yang baik, yang mengindikasikan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang tinggi. Interval kepercayaan juga mendukung stabilitas hasil tersebut. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi utama. Yang pertama itu kita klik frequency, lalu pilih binomial test. Kemudian kita masukkan jenis kelamin ke dalam variabel. Lalu alternatif hipotesisnya kita pilih yang kurang dari test value. Terus ini hasilnya. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa hanya 6% responden adalah laki-laki, sedangkan 94% adalah perempuan. Jadi nilai P untuk kategori laki-laki kurang dari 0,01, sehingga hipotesis 0 ditolak. Artinya, proporsi laki-laki secara signifikan lebih rendah dari 50%. Sebaliknya, nilai P untuk perempuan sebesar 1000 menunjukkan bahwa proporsi tidak berbeda dari 50% dalam arah penurunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi jenis kelamin tidak seimbang dan perempuan mendominasi sampel. Ketimpangan ini penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi generalisasi dan interpretasi hasil penelitian. Kemudian, klik frequency lagi, terus pilih yang multinomial test, kemudian masukkan status pendidikan ke faktor, lalu test value-nya itu pilih yang equal proportion, terus pilih additional statistiknya itu pilih yang deskriptif, lalu display-nya itu pilih yang count, lalu ini hasilnya. Jadi hasilnya itu menunjukkan nilai chi-square sebesar 46.970 dengan p-value kurang dari 0,01, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara distribusi aktual dan distribusi yang diharapkan secara merata. Kategori mahasiswa S1 mendominasi dengan 38 responden, sementara
kategori wirausaha hanya memiliki satu responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi status pendidikan tidak merata dan perlu diperhatikan dalam analisis lanjutan. Selanjutnya, klik frequency lagi, pilih contingency table, kemudian masukkan jenis kelamin ke row, terus status pendidikannya itu ke kolom, lalu klik bagian statistik, pilih yang X kuadrat, lalu klik yang cell, count-nya itu pilih yang expected, lalu marginnya itu pilih yang show total, kemudian optionnya itu dua-duanya pilih yang ascending. Lalu ini hasilnya. Jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa nilai Chi-square sebesar 17.146 dengan derajat kebebasan atau DF 3 dan nilai signifikan p-value kurang dari 0,01. Karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan status pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi status pendidikan berbeda menurut jenis kelamin, di mana sebagian besar perempuan berada pada kategori S1, sementara laki-laki tersebar di kategori lainnya. Selanjutnya, klik t-test, lalu pilih one sample t-test. Masukkan semua item dari variabel 1 sampai variabel 18 ke dalam kolom variabel. Pilih yang Wilcox. Terus alternatif hipotesisnya pilih yang poin 1. Lalu asumsi ceknya pilih yang normality. Lalu missing value-nya pilih yang exclude case per variable. Lalu ini hasilnya. Jadi hasilnya menunjukkan Wilcox rank test itu menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai statistik V sebesar 2.278.000 dengan p-value kurang dari 0,001. Karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti median setiap variabel berbeda signifikan dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa respon yang diberikan tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan adanya tanggapan nyata terhadap setiap item. Penggunaan uji Wilcox ini juga mengindikasikan bahwa data cenderung tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, seluruh item dalam instrumen dapat dinyatakan memberi kontribusi bermakna secara statistik. Lalu, hasil uji Shapiro-Wilk ini menunjukkan bahwa seluruh p-value kurang dari 0,001 dan nilai W kurang dari 0,92, yang berarti hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, semua variabel tidak berdistribusi normal secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa data menyimpang dari normalitas, sehingga penggunaan uji non-parametrik seperti Wilcox itu lebih sesuai dibanding uji parametrik. Jadi itu dia langkah-langkah lengkap dalam mengolah kategorisasi data menggunakan JSP. Sekian video pemaparan materi kategorisasi data. Kurang lebihnya mohon maaf.